Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan kemudahannya kepada kita sekalian untuk hadir di masjid dan di majelis ini, tentunya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha dalam kehidupan dunia yang sekali ini dan singkat ini untuk kita memperbanyak hadir di majlis-majlis kebaikan. Karena besok di akhirat tentu ini menjadi salah satu sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Terutama majlis ilmu, apalagi di masjid seperti ini, dan juga yang kita bahas, kita kaji adalah Al-Quranul Karim. Maka senantiasa malaikat-malaikat rahmat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari majlis zikir, majlis ilmu, itu berhimpun di atas ahli majlis tersebut, seraya mendoakan rahmat, mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan juga ketenangan, dan juga seluruh makhluk-makhluk Allah juga mereka memohonkan ampun kepada ahli majlis ilmu. Jangan sampai kita di dunia ini malah banyaknya hadir di majlis-majlis keburukan atau majlis-majlis yang melalaikan diri kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari akhirat. Sebab majlis-majlis yang seperti ini kelak di akhirat akan menjadi bahan penyesalan yang mendalam bagi kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji kembali tafsir Al-Qur'anil Karim, masih membahas surah Ali Imran. Sekarang ayat 180.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wa illahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir." Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil itu dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, padahal kebakhilan itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat 180 ini kalau dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah merupakan wa'id atau ancaman bagi orang-orang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Itu secara khusus karena tentunya yang dikenai perintah untuk melaksanakan syariat adalah orang-orang mukmin. Dan menurut sebagian pendapat juga untuk orang-orang kafir, artinya seluruh syariat Allah ini juga dibebani untuk orang-orang kafir sebenarnya, sehingga mereka nanti akan dituntut dari setiap syariat yang Allah Ta'ala berlakukan, baik berupa perintah yang harus dilaksanakan maupun larangan yang harus ditinggalkan. Ya. Tetapi menurut pendapat yang kuat adalah untuk orang-orang mukmin dan orang kafir dengan kekafirannya mereka tidak dikenai, tidak dibebani syariat, tetapi mereka sudah merupakan orang-orang yang mereka di luar dari Islam sehingga tidak mukallaf, tidak dibebani syariat, tetapi mereka terlebih dahulu dibebani untuk masuk Islam. Ya. Maka secara khusus tentu perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini ditujukannya untuk orang-orang yang beriman jika berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Di antaranya adalah zakat, ya. Nah, maka Allah menyatakan di dalam ayat 180 surah Ali Imran tadi, jangan menyangka orang-orang yang bakhil itu, yaitu tidak mengeluarkan zakat harta mereka, kebakhilan mereka bermanfaat, kebakhilan mereka itu baik bagi mereka. Tidak, kebakhilan mereka itu buruk, ya, terhadap agama mereka, bahkan terhadap dunia mereka, dua-duanya. Malapetaka akan ditimpakan kepada mereka di akhirat, bahkan juga bisa di dunia. Tapi sebaliknya jika mereka dermawan, tidak bakhil, sehingga mereka mengeluarkan zakat dari hartanya, maka itu sangat baik bagi mereka, baik untuk urusan akhirat mereka maupun juga urusan dunia mereka. Nah, ini ayat sungguh kalau dipikirkan sangat mengena. Allah mengungkapkan dengan ungkapan seperti itu, yaitu ungkapan wala yahsabanna, janganlah benar-benar menyangka. Sebab pada umumnya orang yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat hartanya dikarenakan kebakhilannya,
menyangka bahwa bakhil itu lebih baik. Artinya kalau tidak dikeluarkan zakat itu lebih baik karena menganggap hartanya tidak berkurang. Tapi kalau dikeluarkan zakatnya menganggap hartanya berkurang, hartanya jadi tekor gitu. Maka anggapan seperti itu keliru. Ya, karena apa? Pertama, yang memberikan harta itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayatnya tadi Allah mengatakan bima atahumullahu min fadlih. Mereka bakhil tidak mengeluarkan sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Ya. Ini hakikatnya, bukan semata-mata hasil usahanya. Bukan semata-mata karena kepintarannya di dalam mencari harta. Tapi Allah yang menganugerahkan harta itu sesuai dengan jatah takdirnya itu. Sebagaimana kita telah mempelajari tentang masalah takdir, disebutkan takdir umri dalam hadis Ibnu Mas'ud itu, bahwa ketika janin berusia 4 bulan atau 120 hari, maka Allah mengutus seorang malaikat lalu mencatatkan 4 hal, diantaranya bikatbi rizkihi, ya, ditetapkan rizkinya. Nah, di antara rizki itu adalah harta. Karena sudah ditetapkan, maka seorang hamba Allah, manusia ini di dunia ini, maka dia mendapatkan harta dari Allah itu tidak lebih, tidak kurang, persis seperti yang telah Allah jatahkan. Mau dia bekerja keras atau tidak, ya, itu Allah yang sudah memberikan jatah, hakikatnya demikian. Dan pada kenyataannya kan berapa banyak orang bekerja keras ternyata juga tidak dapat harta yang banyak. Tapi ada orang yang tidak begitu kerja keras dapat harta banyak. Ada juga orang yang bekerja keras dapat harta banyak. Ada yang tidak bekerja keras tidak dapat harta yang banyak. Macam-macam, berarti tidak memastikan intinya bahwa yang bekerja keras itu pasti dapat harta yang banyak. Gitu. Bisa juga ada orang bekerja keras dapat harta banyak, ternyata hartanya hilang, mungkin dicuri orang, mungkin dirampok orang, mungkin hartanya kebakaran. Lah hakikatnya kan nggak dapat. Gitu. Bermacam-macam lah bagaimana manusia memiliki harta itu. Maka hakikatnya yang harus kita imani, ya, ini iman ya, wajib hukumnya, itu jatah dari Allah dan Allah yang memberikan itu. Maka kalau kemudian seseorang telah menyadari hakikat tersebut, ini menjadi sebab untuk bisa mengikis kebakhilannya. Karena apa? Lah ini dikasih Allah kok. Lah ini jatah dari Allah. Bukan semata-mata milik aku. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan, dengan kata lain menuntut supaya dikeluarkan sebagian kecil saja dari hartanya itu untuk dizakatkan, maka tentu bagi orang yang sudah menyadari hal tersebut akan merasa ringan untuk dikeluarkan. Yang kedua, sebagian kecil harta yang dikeluarkan itu hakikatnya bukan milik dia, tapi milik orang-orang yang berhak. Ya, kalau zakat mal disepakati dialokasikan kepada 8 asnaf, 8 golongan dalam surah At-Taubah ayat 60. Di antaranya fuqara, masakin, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan 1 tahun dan termasuk harta zakawiyah, memang harta yang dikenai wajib zakat, itu
pada hartanya ada sebagian kecil bagian bukan milik dia. Milik siapa? Orang lain. Jadi kalau tidak dikeluarkan berarti ada dalam hartanya milik orang lain yang dia nikmati. Berarti harta haram. Begitu mindsetnya harus dibangun seperti itu. Gitu. Sama dengan secara halus dia mengambil harta orang lain. Nah, gitu. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga, zakat itu manfaatnya luar biasa. Pertama, ya dia memang salah satu dari rukun Islam yang 5. Siapa yang menunaikannya berarti dia telah melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kemudian berikutnya tentu dia dapat pahala yang besar, besar sekali. Bayangkan karena itu rukun Islam. Dia mengeluarkan sebagian kecil hartanya, tapi dapat pahala yang luar biasa. Yang tentu tidak sebanding antara nilai pahala dengan sedikit harta yang dia keluarkan itu. Lebih besar, lebih utama pahalanya. Hanya bedanya kalau zakat yang dikeluarkan itu ajila, dikeluarkannya segera di dunia. Tapi kalau pahala itu nanti akan dinikmati, dirasakan ajila, nanti ketika dia mati menghadap Allah. Dimana kalau seseorang sudah mati, seandainya dia diperbolehkan menebus dirinya dari murka Allah dengan harta sebanyak bumi, maka dia akan lakukan. Padahal dia tidak memiliki harta sepenuh bumi. Iya. Dia akan betul-betul sangat butuh dengan nilai pahala itu ketika dia sudah berada di alam kubur dan seterusnya di alam akhirat. Dan sama sekali tidak butuh dengan harta duniawi. Dan bahkan juga memang tidak bisa dibawa ke akhirat itu. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki harta banyak dan hartanya sudah kena wajib zakat, dia berpikir keras untuk merenungkan hal itu. Dalam rangka mengikis kebakhilannya sampai terkikis habis, maka akhirnya kemudian dia dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah yang satu ini, yaitu mengeluarkan sebagian kecil hartanya. Selanjutnya lagi manfaat dari zakat. Zakat dilihat dari sisi bahasa itu artinya apa? Tazkiyah, mensucikan jiwa. Ya. Mutahhir, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa dari apa? Dari salah satu penyakit jiwa, yaitu bakhil, kebakhilan. Al-bukhl. Iya. Di mana kebakhilan ini adalah sifat yang buruk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebakhilan ini salah satu benih kalau dibiarkan akan tumbuh menjadi sebuah tanaman yang merusak hati, dan tanaman tersebut namanya hubbud dunya, kecintaan berlebihan terhadap dunia. Dan kecintaan berlebihan terhadap dunia, kata para ulama, merupakan pangkal segala keburukan. Dengan cinta berlebihan kepada dunia, tipis sekali cintanya kepada akhirat, bahkan sudah tidak peduli lagi dengan akhirat. Karena dia sudah kadung jatuh cinta dengan dunia, maka akhirat terlupakan. Jadi ini berbahaya. Ya, maka dengan zakat ini akan disucikan, dibersihkan jiwanya dari kebakhilan. Dan yang kedua, jika seseorang itu dapat mengalahkan kebakhilannya, lalu dia mengeluarkan harta, bersedekah, baik wajib maupun sunnah, maka itu sudah dapat tanda dari tanda-tanda kebenaran imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, as-salatu nurun wa shadaqatu burhan.
Sholat itu cahaya, ya. Sedangkan sedekah itu burhan, tanda yang menunjukkan kuatnya iman seseorang. Makanya dibahas oleh para ulama dari sisi bahasa, kenapa disebut sedekah? Itu dari kata sedekah yang artinya pembenaran. Maka sedekah ini secara bahasa artinya suatu tanda yang menunjukkan tentang sidqi imanihi, kebenaran, kejujuran imannya seseorang. Makanya disebut sedekah. Semakna dengan as-sidqu, artinya kejujuran, kebenaran. Iya. Kemudian lagi faedah yang berikutnya, zakat itu secara bahasa maknanya an-numu. An-numu artinya berkembang. Maksudnya orang yang mengeluarkan sedekah baik yang wajib berupa zakat ataupun sedekah yang sunnah, itu menjadi sebab hartanya akan dilimpahkan oleh Allah, diperbanyak oleh Allah. Bahkan dijelaskan akan ditambahkan oleh Allah baik kualitasnya yaitu keberkahannya maupun kuantitasnya, jumlahnya. Karena zakat itu maknanya an-numu, berkembang. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin." Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Allah pasti akan menggantinya, baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah sebaik-baik yang memberi rizki. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, mana qasa sadaqatun min malin, harta tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Berkurangnya secara nominal sebentar saja ketika pas mengeluarkan. Setelah itu Allah akan tambahkan baik keberkahan maupun jumlahnya. Kita ingat dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari bahwa setiap pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa, tapi doanya satu sama lain berbeda, ya. 2 malaikat tiap pagi, tiap hari ada 2 malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk berdoa berkaitan masalah kedermawanan atau kebahilan manusia. Ya. Malaikat pertama mendoakan supaya Allah Ta'ala memberikan keberkahan dan ganti kepada orang yang hari itu bersedekah. Sedangkan malaikat yang satunya doanya doa jelek, supaya Allah memberikan kebinasaan kepada orang yang menghalangi atau menahan hartanya tidak disedekahkan atau tidak dizakati, supaya diberi talafan artinya kebinasaan, artinya dicabut keberkahannya atau juga diambil sebagian hartanya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hendaknya dipikirkan dengan keras oleh seseorang yang punya harta banyak, ya, supaya dia bisa mengalahkan kebakhilannya dan bisa mengeluarkan zakat hartanya. Dan harus difahami dengan modal keimanan dan kesabaran bahwa dia mengeluarkan zakat hartanya itu adalah apa? Menyimpan sebagian hartanya di dunia supaya dibawa ke akhirat. Kalau enggak dizakati kan hanya tertinggal di dunia semua. Nah, ada sebagian yang bisa disimpan dengan aman karena Allah yang menjaganya, nanti akan mendampingi dia di akhirat. Tapi ini ilmu tinggi seperti ini. Ya, ilmu tinggi seperti ini. Dan memang manusia berat mengeluarkan zakat karena watak dasar manusia itu bakhil.
dan sangat cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian benar-benar amat sangat mencintai apa? Harta. Sehingga pada kenyataannya memang ini berat. Nah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kebakhilan jiwanya. Maka Allah mengatakan di ayat yang lain, wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dihindarkan, diselamatkan oleh Allah dari kebakhilan jiwanya, maka dia tergolong orang-orang yang beruntung. Nah, orang punya harta banyak ya, misalnya katakan uang. Uangnya memang sudah uang yang nganggur lah ya. Tidak untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, dia simpan sampai setahun sehingga sudah mencapai nisabnya dan haulnya, maka dia keluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40. Nah, itu nanti yang mendampingi dia di akhirat. Ya. Yang 39/40 itu enggak mesti. Yang jelas pertama bisa jadi ya tentu sebagian dia nikmati, dia makan, dia pakai. Sebagian mungkin diambil orang. Sebagian mungkin dikasihkan orang. Sebagian mungkin kalau dia mati jadi warisan keluarganya. Tapi yang 1/40 itu menjadi teman dia nanti di akhirat, mendampingi dia, menjadi sebab Allah merahmati dia. Maka jangan kita punya pikiran bahwa kalau kita mengeluarkan sebagian kecil harta kita untuk sedekah, baik zakat atau sedekah biasa, harta kita hilang. Tidak, tapi Allah simpan dan berupa ganjaran di akhirat. Jadi bukan hilang, bukan hilang. Kalau hilang itu mungkin dicopet orang, itu namanya hilang. Dirampok, diambil hartanya oleh orang, dicuri orang, atau mungkin hartanya terbakar, itu hilang. Tapi kalau disedekahkan sebenarnya tidak hilang. Ada, disimpan di sisi Allah dan dirubah statusnya dari harta duniawi menjadi harta ukhrawi yang bernama pahala. Nah, ini memang perlu direnungkan secara mendalam berlandaskan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia berhasil menaklukkan kebakhilannya dan kemudian dia mengeluarkan zakat dari hartanya itu. Nah, sementara kalau dia tidak mengeluarkan zakat, padahal dia wajib mengeluarkan zakat, maka itu Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum, jelek bagi dia, jelek agamanya atau akhiratnya, jelek dunianya. Iya. Dan menjadikan hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi mengatakan bahwa di dalam harta itu ada kotorannya harta. Ada karatnya harta. Nah, itu hendaknya diwaspadai karena itu menjadi sebab datangnya malapetaka, datangnya bencana. Iya. Keburukan-keburukan akan menimpa. Tentu kita mengkhawatirkan hal tersebut. Bisa jadi mungkin orang yang banyak harta, kemudian dia disatroni perampok ke rumahnya. Karena perampok itu biasanya kan datangnya ke orang-orang yang kaya raya.
Tidak mungkinlah datang ke rumah orang yang miskin ya. Kalau datang itu kalau ke rumah miskin ya paling di emperan aja karena ngiup dikarenakan kehujanan gitu aja, terpaksa. Tapi mereka akan mendatangi rumah-rumah orang yang punya harta banyak untuk mengambil secara paksa harta. Nah, ini adalah malapetaka. Kalau cuma diambil harta saja mending, kadang-kala diambil yang lain. Naudzubillah min dzalik. Itu berapa banyak kejadian. Hati-hati. Ya, walaupun orang yang kaya itu sudah mengupayakan usaha-usaha pengamanan yang luar biasa, security yang luar biasa. Tapi juga para perampok itu luar biasa sudah mempelajarinya gitu. Dan mereka diberi kelebihan, memang punya kecerdasan untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu, mengantisipasi hal-hal begitu. Nah, itu adalah bisa jadi disebabkan karena keburukan harta atau karatnya harta. Nah, karatnya harta itu adalah ada hak orang lain yang tidak disampaikan. Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Demikian yang lebih mengerikan lagi adalah di akhirat. Sebagaimana yang diisyaratkan di ayat ini, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan dikalungkan harta yang mereka bakhilkan itu, yang mereka tidak keluarkan zakatnya itu, pada lehernya pada hari kiamat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ayat ini menjelaskan, membawakan hadis Nabi SAW riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa besok di akhirat ada orang-orang yang disiksa dengan dililit ular besar. Yang ular itu kepalanya botak, tidak ada bulunya, menunjukkan bisanya banyak sekali. Memiliki rahang yang besar dan taring-taring gigi yang tajam. Dan di kedua rahangnya mengeluarkan busa. Lalu ular ini dengan ganas melilit seseorang. Ya, kemudian dia menggigit wajahnya atau pipinya dengan ganasnya. Ya. Maka kemudian Nabi SAW membacakan ayat ini, yaitu surah Ali Imran ayat 180. Itulah penjelasan tentang yang dimaksud dengan bahwa mereka akan dikalungkan di leher-leher mereka itu apa yang dibakhilkan oleh mereka sendiri pada hari kiamat, berupa ancaman ya, bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Di ayat yang lain disebutkan ancaman yang lain, model siksaan yang lain, bahwa harta-harta yang disimpan yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan dijadikan setrika-setrika dari api neraka, yang kemudian disetrikakan ke lambung mereka, ke punggung mereka, dan ke dahi mereka. Nah, ini saja kalau kita lihat misalnya ada hal seperti ini menimpa manusia di dunia, sudah ngerinya luar biasa. Ya. Bagaimana kalau itu di neraka di akhirat? Oh, ada orang misalnya dililit ular piton gitu, besar, ngeri sekali. Padahal ular piton tidak ada bisanya. Nah, ini ada bisanya. Dan di akhirat tidak ada kematian. Kalau di dunia ini ya orang dibelit ular piton, digigit, kemudian kehabisan darah, mati sudah. Tapi kalau di neraka, karena di akhirat tidak ada kematian, yang ada merasakan kesakitan yang luar biasa. Nah, ini hendaknya juga difikirkan keras-keras, dipikirkan dalam-dalam oleh orang-orang yang memiliki harta banyak dan hartanya kena wajib zakat. Itu. Makanya ya jadi orang miskin itu susah, tapi jadi orang kaya juga tidak gampang sebenarnya. Karena apa? Karena apa? Karena tidak gampang menaklukkan kebakhilan. Sebab manusia rata-rata cinta harta. Itu masalahnya.
Apalagi kena bisikan setan. Kok enaknya aku yang cari harta dengan susah payah, kok dia cuma nerima aja dikasih. Nah, itu. Padahal yang diberikan sebagian kecil saja. Iya. Nah, termasuk zakat emas dan perak ini, ya, perhiasan-perhiasan, ya. Dan juga mata uang ini dikiaskan oleh para ulama kepada emas dan perak. Dari sisi kesamaannya yaitu sebagai alat tukar. Karena di zaman Nabi SAW dan para sahabat ketika itu alat tukarnya berupa dinar dan itu emas. Kemudian dirham yaitu perak. Maka sekarang berupa uang. Nah, itu berarti sama posisinya dengan emas dan perak. Sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan al-badalu lahu hukmul mubdal. Ya, pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Yang digantikan adalah emas dan perak sebagai alat tukar, sedangkan penggantinya adalah uang. Rupiah, ringgit, dolar, dan sebagainya. Maka itu ada zakatnya uang itu. Uang yang sudah disimpan, yang nganggur. Dia miliki sudah selama setahun menurut kalender Komariah, haulan. Ya. Kemudian mencapai nisabnya. Nisab emas itu 20 dinar atau 85 gram emas murni. 24 karat bukan sekarat. Kalau sekarat kan 1 karat. 24 karat. Perak itu 200 dirham. Kalau dikeruskan dengan gram itu 595 gram perak. Ya. Nah, tentang mata uang ini dikiaskan untuk masalah nisabnya kemana? Ke emas apa ke perak? Memang diperselisihkan oleh para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat lebih hati-hatinya kepada perak, gitu. Lebih hati-hati. Karena nisabnya perak itu tentu lebih kecil daripada nisabnya emas. Iya, 85 gram emas murni 24 karat. Taruhlah sekarang harga emas murni 24 karat itu adalah 1 juta. Kurang lebih segitu. Kalikan 85, berarti 85 juta. Nah, kalau orang punya uang sudah setahun milik dia, sudah mencapai 85 juta atau lebih, nah itu kena zakatnya 1/40-nya atau 2,5%. Ya, nanti dapatnya itu tidak banyak, jelas sedikit lah. Namun kalau perak, nah itu lebih rendah lagi, 200 dirham atau 595 gram. Taruhlah harga perak per gramnya itu 10.000 rupiah. Dikalikan 595, dapatnya 5.095.000. Dibulatkanlah 6 juta gitu. Nah, jadi 6 juta. Kalau kita punya uang 6 juta nganggur, milik sendiri dan sudah 1 tahun. Nah, kalau lebih hati-hati, dikiaskannya ke perak, berarti sudah kena wajib zakat itu 2,5%-nya. Antum punya uang 7 juta rupiah, itu sudah, kalau pengen hati-hati ya, memang ada khilaf di kalangan para ulama, itu sudah kena wajib zakat karena sudah mencapai nisabnya. Makanya ya, jadi orang miskin susah, jadi orang kaya tidak gampang juga. Ya, makanya
Berusaha, kalau miskin ya bersabar, kalau kaya bersyukur. Kira-kira lebih berat mana ya? Miskin sabar, kaya bersyukur. Di antara syukurnya itu mengeluarkan zakat. Mungkin yang bisa jawab itu yang sudah pernah mengalami dua keadaan ini barangkali. Kira-kira lebih mudah yang mana? Sulitlah dijawabnya mungkin dia. Kalau ketika miskin itu imannya sedang naik, ya mungkin dia bersabar. Dan ketika kaya imannya naik, ya dia bersyukur. Walhasil kembali kepada keimanan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang masalah itu, mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Kata Ibnu Taimiyah, yang paling bertakwa lah gitu. Susah dijawabnya. Ya kita kalau doa minta harta itu jangan tidak lengkap doanya. Ya Allah limpahkanlah harta yang banyak, yang halal gitu ya. Ya harusnya sekalian yang berkah. Ya sekalian kaya bersyukur gitu loh. Sebab kalau hanya kaya saja tidak berkah dan tidak bersyukur jadi malapetaka. Mungkin nanti hartanya itu jadi ular besar tadi di akhirat yang membelit dia dan menggigit dia dengan ganas dengan mengeluarkan bisanya itu gitu. Itu. Seperti itu. Makanya ketika ditakdirkan kaya itu sudah bersiap-siap. Pendampingan terhadap harta yaitu apa? Pelajari ilmunya zakat. Banyak berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari sifat bakhil gitu. Gitu terus itu. Sehingga jadilah orang yang kaya harta sekaligus kaya hatinya. Ini orang yang beruntung luar biasa. Dia dapat manfaat yang besar di dunia maupun di akhirat. Dia mendapatkan hartanya sebagai jembatan dia untuk menghantarkan dia ke dalam surga. Ya. Ini peringatan ayat 180 surah Ali Imran, ancaman ya bagi orang yang menahan zakat hartanya ini. Ya. Kemudian Allah menyatakan di ujung ayat tadi, walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Allah lah pemilik warisan, ya. Atau milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi hakikatnya itu milik Allah semua. Adapun yang kita miliki ini ya bahasa kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mutlak milik kita. Sehingga kalau ini bisa disadari secara mendalam, tentu menjadi sebab dia bisa mengalahkan kebakhilannya. Ya, jadi harta itu hakikatnya bukan milik kita, ya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita tidak meyakini seperti itu, dipertanyakan apakah kita membenarkan ayat ini atau tidak gitu kan. Hati-hati di situ. Ya kan? Bertentangan dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya segala apa yang kita miliki ini termasuk harta hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menitipkan nasihat kepada putrinya Zainab yang mengundang beliau untuk menghadiri bahwa putra Zainab itu sudah mendekati ajal, sedang naza. Nabi diminta untuk datang. Nabi belum langsung datang tapi menitipkan pesan nasihat melalui utusan itu supaya disampaikan kepada Zainab.
Beliau mengatakan diantaranya apa? Innalillahi ma akhadha wa ma a'ta. Innalillahi ma akhadha wa ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan. Berarti mutlak milik Allah. Ketika harta itu diberikan kepada kita itu masih milik Allah, berarti kita dititipi saja. Tidak berpindah kepemilikan sebenarnya. Dan ketika Allah mengambilnya, itu juga milik Allah. Nah, memunculkan kesadaran seperti ini tidak mudah. Ya, perlu dia mengolah pikirannya dengan ilmu seperti ini dan bisa memantapkan jiwanya dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semacam kita kehilangan apapun itu kan biasanya ya terpukul dan sedih ya. Ya mudah-mudahan tidak berlarut-larut karena apa? Muncul kesadaran bahwa itu milik Allah gitu kan. Berarti itu adalah waktunya Allah mengambil miliknya dari kita yang dititipi. Kalau bersedih wajar, Nabi SAW juga bersedih ketika ditinggal wafat sebagian keluarga beliau. Tetapi tidak berlarut-larut dalam kesedihan, terpuruk dalam kesedihan, seakan-akan tidak terima kalau sang pemilik apa yang kita miliki itu secara tidak mutlak itu mengambilnya. Gitu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu maha melihat, mengetahui apa saja yang kalian amalkan, yang kalian kerjakan. Kalian mengeluarkan zakat, Allah tahu, mencatatnya dan nanti memberikan ganjarannya. Kalian menahan harta kalian, walaupun tidak tahu orang lain, Allah tahu dan mencatatnya dan memberikan balasannya, yang nanti akan ditunaikan di akhirat. Balasan dari kebaikan atau balasan dari keburukan. Karena Allah itu punya nama Al-Hafidh, Al-Hafidh artinya maha menyimpan segala perbuatan hamba, dicatat oleh Allah. Dan di akhirat Allah akan mengadili manusia. Ya kalau orang tidak mengeluarkan zakat, tidak ada yang menegurnya. Tidak ada yang memberikan sanksi. Ya beda dengan seseorang yang hidup di negara yang memang berpemerintahan melaksanakan syariat Islam secara totalitas. Tentu ada teguran dari pemerintah, bahkan ada sanksi. Tapi kalau hidup di negeri yang memang belum melaksanakan syariat Islam secara totalitas, ya kembalilah kesadarannya kepada tiap individu. Ya. Maka jangan merasa, kan nggak ada orang lain tahu saya nggak mengeluarkan zakat. Nggak ada orang lain yang menginventarisir hartanya. Ya, ada orang lain yang menegurnya. Tapi sesungguhnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu terhadap apa yang kalian kerjakan itu mengetahuinya. Iya. Nah, mungkin ada sebagian orang-orang yang kaya ketika diingatkan dengan ayat ini tentang ancaman tidak mengeluarkan zakat, mungkin dia merasa tidak berkenan hatinya. Maka itu keliru. Justru seseorang yang mengingatkannya ini berarti cinta dan sayang kepadanya. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Berarti orang yang mengingatkannya ini sangat berjasa bagi dia, supaya dia itu selamat dunia akhirat. Supaya dia tidak jadi masuk ke dalam neraka dikarenakan dia tidak mengeluarkan zakat hartanya.
Itu seperti itu. Iya. Sampean soalnya gak sugih, jadi enteng ngomongnya gitu ya. Coba kalau seperti aku kaya, berat loh ya ngeluarkan zakat itu. Iya. Ya makanya inilah orang yang miskin itu ya, dia merasa ringan dengan sisi harta itu. Karena di dunia ya tidak ada kewajiban zakat, di akhirat pun hisabnya tentu lebih ringan dari sisi harta. Tapi susah sisi lain, duwe utang ya. Kepengen ngeke yo, cuma kepengen kadangkala kudunya lagi dhisik. Wis terkumpul celengane ternyata diganggu dengan kebutuhan yang lain. Makanya ya, orang miskin itu susah, tapi jadi orang kaya juga tidak gampang. Nah, maka orang yang beruntung adalah ya orang yang dirahmati dan beri taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika miskin dia bersabar karena Allah, dan ketika kaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dah. Wena berarti sing miskin gak kena zakat ya. Oh, masa sing kaya ngiri sama sing miskin, gak kewalik ta. Yang ada itu yang miskin iri sama yang kaya kan gitu. Makanya nggak ada habis-habisnya kalau membahas itu. Yang kita bahas adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita berupaya bahagia, selamat dunia dan akhirat gitulah. Atau juga sebagian dari nasib manusia itu seperti roda berputar. Jadi kaya, setelah itu miskin. Jadi miskin, setelah itu apa? Kaya, gitu. Nah. Tidak tetap, ada yang seperti itu. Ya, maka ya mudah-mudahan seorang mukmin yang imannya bagus itu, ya kata Nabi begitu, ketika dia kaya, dia bersyukur. Dan ketika dia jatuh miskin, maka dia bersabar. Gitu. Jadi orang kaya ada fitnah harta. Jadi orang miskin juga ada fitnah harta. Jadi orang kaya, fitnah harta itu disebut fitnatul ghina, fitnah kekayaan. Jadi orang miskin ada fitnatul faqr, fitnah kefakiran. Ada fitnahnya sama. Makanya kita berlindung kepada Allah kan melalui doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa berlindung dari fitnatul ghina dan fitnatul faqr. Ya, ada beberapa orang yang kaya sibuk dengan hartanya sehingga dia lalai dari ibadah. Ada juga orang yang miskin, dia banyak meninggalkan ibadah kepada Allah karena dia pontang-panting susah mencari harta. Nah ini perlu diperhatikan juga. Mas, sampean saiki kok gak tahu keto ya nang majelis pengajian nang di. Iyo, biyen iku aku yo pas kerja iku kan enak gitu ya. Penghasilan juga lancar. Sekarang aduh susah, saya pontang-panting makanya gak kober ngaji. Lah kan gitu. Lah itu namanya fitnatul faqri, fitnatul faqri. Jangan dikira fitnah itu cuma fitnah kekayaan saja. Fitnah kefakiran juga ada. Bahkan bisa saja seseorang menggadaikan agamanya atau mungkin kehormatannya karena jatuh dalam kefakiran. Ya, nah begitu. Makanya tidak ada habis-habisnya, panjang pembahasannya membandingkan kaya miskin. Intinya ya belajar. Ketika jatuh miskin belajar bagaimana jadi orang yang ketika keadaan seperti itu jadi orang yang diridhoi Allah. Dan ketika dia kaya, maka dalam keadaan seperti itu juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali kepada inti pembahasan kita dalam kajian ini adalah tafsir Al-Qur'an, yaitu tafsir ayat 180 surah Ali
Imran. Itu ilmu tentang masalah kekayaan, bahwa ada kewajiban mengeluarkan zakat kalau memang hartanya berupa harta yang kena wajib zakat dan sudah mencapai 1 tahun dan juga mencapai nisabnya. Nah itu. Kecuali zakat pertanian ya, dan zakat ya barang temuan itu tidak menunggu 1 tahun. Ya. Artinya bisa juga 1 tahun, karena apa? Kalau zakat pertanian itu dikeluarkan zakatnya pada hari panen, yaumah hasadi, pada hari panen. Kalau misalnya panennya dalam setahun 2 kali, ya berarti dalam setahun 2 kali dia mengeluarkan zakatnya. Demikian menemukan barang tambang dari perut bumi, ya, namanya rikaz, itu dikeluarkan zakatnya pas menemukannya. Yaitu berapa? 20 ya, atau 20%. 20%-nya. Demikian, mungkin sudah datang waktu Isya, jadi cuma 1 ayat sajalah. Mau dilanjutkan juga nanti berlebih materinya ya. Ya, berlebih materinya. Insyaallah kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.